Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 971, Pemberontakan, datang dan persetan denganku. Begitu Ye Guan mengucapkan kata-kata ini, paru-paru orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban Tianxing hampir meledak karena amarah. Beberapa orang kuat mau tidak mau ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Dewa Tiangxuan tidak jauh dari situ. Dewa Tiangxuan memandang Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga cukup penasaran dengan pria dari peradaban asing di depannya. Dia sendirian menyebabkan kekacauan di peradaban Tianxing dan bahkan merampas pohon kehidupan Tianxing. Ini jelas berarti bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan peradaban Tianxing. Tahukah Anda, semua peradaban asing mengubah ekspresinya ketika mendengar tentang peradaban Tianxing, namun pria di depannya tidak takut sama sekali saat menghadapi peradaban Tianxing. Sangat sederhana, pada saat ini, dia juga memikirkan apa yang dikatakan Dewa Tianyun. Peradaban Tianxing direncanakan oleh aliansi jahat. Tidak jauh dari situ, Ye Guan juga sedang melihat Dewa tertinggi Tiangxuan. Karena sebuah pemikiran, dia secara alami mengetahui bahwa orang di depannya adalah Dewa tertinggi Tiangxuan, salah satu dari dua dewa besar peradaban Tianxing. Dewa Tiangxuan menatap Ye Guan, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Saat Ye Guan hendak berbicara, Dewa Tiangxuan tiba-tiba menjadi tidak nyata. "Sialan, kamu tidak memiliki etika bela diri." Ye Guan mengutuk dengan marah di dalam hatinya, dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seni memotong langit dan menghunus pedang, bang. Saat cahaya pedang meledak, Ye Guan mundur puluhan ribu kaki. Dewa Tiangxuan tidak terus bergerak, tetapi melihat ke telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada bekas pedang yang dalam, dan darah terus mengalir, membuat telapak tangan menjadi merah dalam sekejap. Dewa Tiangxuan mengangkat kepalanya dan melihat pedang King Xuan di tangan Ye Guan di kejauhan, alisnya sedikit mengernyit. Ekspresi Ye Guan sangat serius saat ini. Jika dia tidak berlatih dalam warisan itu selama beberapa dekade, dia mungkin tidak akan mampu bertahan satu putaran pun menghadapi wanita ini. Sangat kuat, Dewa Tiangxuan tiba-tiba berjalan perlahan menuju Ye Guan. "Bagaimana kalau begini? Aku akan melawanmu sendirian. Jika aku kalah, kamu bisa pergi kapan saja. Jika aku menang, kamu akan mengembalikan pohon kehidupan Tianxing ke peradaban Tianxing kita." Ye Guan menatap Dewa Tiangxuan. "Ya Tuhan, aku perlu bicara denganmu." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Dewa Tiangxuan di kejauhan menjadi kabur lagi. Astaga, wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Wanita ini benar-benar tidak memiliki sikap tuan. Saat Dewa Tiangxuan menjadi kabur, area ruang waktu di mana Ye Guan berada tiba-tiba menjadi ilusi, dan kekuatan misterius menguncinya erat-erat seperti belenggu, membuatnya tidak bisa bergerak. Tapi pada saat ini, pedang King Xuan milik Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat. Berdengung, saat suara pedang bergema, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba hancur seperti cermin. Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menusuk ke depan. Bang, cahaya pedang muncul. Ye Guan merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur dengan keras. Saat dia mundur, matanya tiba-tiba menyipit. Dalam sekejap, area waktu dan ruang tempat dia berada berubah menjadi kotak aneh, dengan makna yang tak terhitung jumlahnya dari grid ruang waktu. Pada saat yang sama, Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menebas ke depan dengan tebasan. Dunia bertahun-tahun, tidak jauh dari situ, Dewa Xuan sepertinya merasakan sesuatu. Jejak keterkejutan melintas di matanya yang indah. Dia segera berhenti dan mengarahkan jari gioknya ke depannya. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya itu,
Tahun-tahun dan waktu di sungai menghilang dengan cepat. Ketika tahun-tahun dan waktu benar-benar lenyap, Dewa Tiang Xuan telah mundur ribuan kaki jauhnya. Dia tidak punya waktu, pengimbang waktu. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Ye Guan tercengang. Dunia bertahun-tahun telah gagal untuk pertama kalinya. Dewa Tiang Xuan menatap Ye Guan dengan ragu. Keterampilan pedangmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah di depannya, dan sebuah pedang mendekat dengan tenang. Yi Jian, Dewa Tiang Xuan tiba-tiba mengulurkan dua jarinya dan menjepitnya dengan lembut. Pedang niat langsung terjepit oleh kedua jarinya. Tapi saat ini, pedang lain muncul di belakangnya. Pedang King Xuan, Dewa tertinggi Tiang Xuan mengerutkan kening dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan tubuhnya menjadi kabur. Tertawa, pedang King Xuan benar-benar menusuk udara. Di kejauhan, ekspresi Ye Guan berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Namun, masih sedikit terlambat, dan sebuah tinju menghantam perutnya tepat. Bang! Dalam sekejap, Ye Guan terbang dan berubah menjadi titik hitam kecil. Dewa Tiang Xuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya, dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti hujan lebat. Tangan giok ilahi Tian Xuan melambaikan lengan bajunya. Ledakan, semua pedang niat telah dihempaskan. Tertawa, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di depan Dewa Tiang Xuan, dan Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedang. Menghadapi pedang Ye Guan, Dewa Tiang Xuan tidak terus memilih untuk menjadi kuat. Tubuhnya mundur 1000 kaki, membiarkan pedang Ye Guan menembus udara. Namun, sebelum Ye Guan bisa pulih, hari itu Xuan Sang Sen bergegas ke sana. Dia seketika seperti anak panah dari tali. Ye Guan terkejut dan dengan cepat memblokir serangan itu dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan pingsan lagi. Tangan kanan Dewa Tiang Xuan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia merentangkan tangan kanannya ke atas dan kemudian menariknya ke bawah secara tiba-tiba. Di kejauhan, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia melihat waktu dan ruang di atas kepalanya tiba-tiba mengalir seperti air terjun, dan serangkaian tekanan mengerikan langsung menekan dan mencekiknya. Ye Guan menyipitkan matanya dan menebas pedangnya dengan tajam. Dunia bertahun-tahun, dengan pedang ini ditebas, ruang dan waktu yang aneh segera menjadi ilusi, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Ye Guan dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Ye Guanru dipukul dengan keras oleh palu dan terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, setetes darah mengalir dari mulutnya. Di kejauhan, Dewa Tiang Xuan tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, ruang dan waktu di mana Ye Guan berada tiba-tiba mulai dimusnahkan sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, Ye Guan hendak mengaktifkan darahnya, tetapi pada saat ini, suara Dewa Tianyun tiba-tiba terdengar di benaknya. CEO akan segera datang, cepatlah. Ye Guan tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan pedang King Xuan dan berteleportasi. Ketika Dewa Tiang Xuan melihat pemandangan ini, dia tidak menghentikannya. 10 pria kuat misterius di belakangnya hendak mengambil tindakan. Tetapi mereka dihentikan oleh Dewa Tiang Xuan. Dia menatap ke kejauhan dan berkata dengan tenang, "Semuanya ada di sana, terkendali." Suaranya sangat keras sehingga orang-orang berkuasa di seluruh dunia kehidupan Tianxing mendengarnya dengan jelas. Hasilnya, ekspresi orang-orang kuat itu menjadi rileks.
Karena Dewa Tiang Xuan berkata demikian, pasti tidak ada masalah. Dewa Tiang Xuan tiba-tiba berkata, semuanya, mundurlah. Di langit, orang-orang kuat dari peradaban surgawi membungkuk hormat padanya, dan kemudian mundur satu demi satu. Dewa Tiang Xuan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Kamu juga mundur. Di belakangnya, sekelompok pria kuat misterius juga membungkuk hormat dan kemudian mundur. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang ke sisinya, mengenakan gaun putih dengan penampilan tiada taraf. Tuhan di langit, Dewa Tiang Xuan menatap ke kejauhan. Tianyun, kamu sedang berjudi. Tianyun Sangsheng berkata, dia tidak akan merusak pohon kehidupan Tianxing. Tian Xuan Sangsen berkata, satu pemikiran. Dewa Tianyun mengangguk. Dewa Tiang Xuan perlahan menutup matanya. Sialan, aliansi jahat. Faktanya, dia dan Dewa Tianyun sudah lama mengetahui bahwa Ye Guan berada di dunia kehidupan Tianxing, dan alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk datang menjemputnya sebenarnya karena dia tidak ingin terus diplot oleh aliansi jahat, termasuk kematian Mu Xiang. Kecuali Mu Xiang mati, masalah ini tidak akan berakhir, karena Mu Xiang telah setuju untuk bergabung dengan aliansi jahat. Momok ini harus mati, dan karena status mereka tidak dapat membunuh Mu Xiang dengan tangan mereka sendiri. Jadi mereka hanya bisa membiarkan kamu Guan datang. Namun, mereka tidak menyangka Ye Guan akan mengambil pohon kehidupan Tianxing. Dewa Tiang Xuan tiba-tiba berkata, garis keturunannya lebih tinggi dari garis keturunan Tianxing kita, dan pedang di tangannya. Saat dia berbicara, ada sedikit tanda kesungguhan di matanya. Pedang itu memberinya perasaan bahwa pedang itu bisa menghancurkan segalanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh peradaban yang lebih rendah. Orang yang membuat pedang ini benar-benar menakutkan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia bersekongkol dengan Dewa Tianyun. Karena dia telah mengetahui bahwa kultivator pedang muda ini tidak normal, dan jika dia terus bertarung seperti ini, dia khawatir hal itu akan membawa bencana bagi peradaban Tianxing. Dia berbeda dari Mu Xiang dan yang lainnya. Dia telah melihat dunia. Seperti Tianyun Sangsen, dia tidak pernah berpikir bahwa peradaban Tianxing benar-benar tak terkalahkan di alam semesta menjebak bahkan orang kuat setingkat Tian Xingzu. Betapa menakutkannya itu. Dia dan Dewa Tianyun sama-sama kagum pada alam semesta ini. Dewa Tiang Xuan tiba-tiba berkata, kepala aula kedua masih berada di aula kabinet. Tianyun Xiang berkata, pergi dan bertemu. Kedua wanita itu menghilang pada saat bersamaan. Di dalam istana kabinet, ketika Qiu Baiyi melihat Dewa tertinggi Tiang Xuan dan Dewa tertinggi Tianyun, dia terdiam. Dia tahu dia telah salah perhitungan. Niat awalnya adalah menggunakan kematian Mu Xiang untuk mengintensifkan konflik antara Ye Guan dan peradaban Tianxing, sehingga kedua belah pihak benar-benar bisa bertarung sampai mati. Namun kini sepertinya ia telah gagal. Begitu Perdana Menteri meninggal, dua orang di depannya akan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Dan ketika kedua orang ini muncul di sini pada saat yang sama, dia sudah memahami segalanya. Qiu Baiyi tiba-tiba berdiri, lalu tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya. Qiu Baiyi berhenti dan berkata sambil tersenyum, alam semesta tanpa batas. Dewa Tiang Xuan mengangkat alisnya dan berkata, mengancam saya. Saat Qiu Baiyi hendak berbicara, Dewa Tiang Xuan datang dan meninjunya. Dengan pukulan ini, area di mana Qiu Baiyi berada penyok. Namun, pada saat ini,
Kiu Baiyi tiba-tiba berjingkat, dan dia menghilang begitu saja. Dewa Tiangxuan mengerutkan kening. Tianyun Sangsheng berkata, dia menyembunyikan kekuatannya. Mata Dewa Tiangxuan dingin dan dingin. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, Jingan. Di luar pintu, Jingan masuk, dan dia membungkus sedikit pada kedua gadis itu. Dewa Tianyun menghampiri Jingan, lalu dengan lembut mengusap kepala kecil Jingan. Temui dia dan katakan padanya bahwa aliansi jahat akan menyerangnya. Jingan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dewa Tianyun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Jingan berhenti dan menoleh untuk melihat Dewa Tianyun. Dewa Tianyun tersenyum tipis. Dia membuka telapak tangannya, dan jimat misterius muncul di depan Jingan. Jingan sedikit bingung. Apa ini? Tianyun Sangsheng berkata, perintah rahasia dapat memobilisasi semua orang kuat di aula gelap peradaban Tianxing kita. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen kosmik. Mulai sekarang, mereka semua berada di bawah kendali Anda. Mata Jingan tiba-tiba berbinar. Apakah itu di bawah kendaliku? Dewa Tianyun mengangguk. Ya, Jingan segera mengambil token itu. Ketika dia keluar dari aula, dia melihat ke ujung langit, dan sudut mulutnya tiba-tiba terangkat sedikit. Mulai sekarang, dia akan menjadi kepala intelijen peradaban Tianxing. CEO, dia tidak tahan sekarang, Tuan Tiangxuan. Tujuannya saat ini adalah Lord Tianxing. Meskipun pemberontakan itu berisiko, namun hal ini mengasyikkan. Babak 972. Ada pemberontakan. Setelah melihat Jingan pergi, Dewa Tiangxuan tiba-tiba berkata, menurutku gadis ini memberontak. Dewa Tianyun tersenyum dan berkata, bagus sekali. Senyuman muncul di wajah cantik Dewa Tiangxuan. Memang. Dewa Tianyun melihat keluar aula, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Alasan mengapa dia meminta Jingan untuk menemukan Ye Guan adalah karena dia tahu bahwa Ye Guan pasti membenci peradaban Tianxing sekarang, tapi dia tidak akan pernah membenci Jingan dan Yinian. Tujuan membiarkan Jingan mengendalikan istana kegelapan adalah membiarkan Jingan membantunya secara diam-diam. Segalanya telah mencapai titik ini. Jika peradaban Tianxing ingin meringankan hubungannya dengan Ye Guan, ia hanya dapat berkomunikasi dengan Jingan melalui Yinian. Seolah memikirkan sesuatu, Dewa Tianyun tiba-tiba bertanya, di mana CEO sekarang? Dewa Tiangxuan berkata dengan suara yang dalam, dia sedang menyelidiki Master Aula pertama yang tidak pernah muncul. Dewa Tianyun mengangguk sedikit, dengan sedikit kesungguhan di matanya, aliansi jahat tidak sesederhana kelihatannya, kita tidak bisa meremehkannya. Niat membunuh melintas di mata Dewa Tiangxuan. Kali ini mereka berani berkomplot melawan peradaban Tianxing kita. Apakah Anda ingin? Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya. Itu belum mungkin. Dewa Dharma yang jahat masih mencoba menguraikan waktu dan ruang khusus di alam semesta tanpa batas, dan ini belum waktunya untuk putus dengannya. Dewa Tiangxuan terdiam, tetapi wajahnya sedingin es, dan bau mulut di hatinya tidak bisa keluar, yang membuatnya merasa sedih. Dewa Tianyun berkata dengan lembut, sebenarnya, kita juga harus merenungkan diri kita sendiri. Alasan mengapa peradaban Tianxing kita dimanfaatkan oleh mereka kali ini hanyalah karena kita terlalu sombong dan tidak menganggap serius peradaban lain. Dan Master Aula kedua itu adalah memanfaatkan ini untuk membawa kita ke dalam konflik dengan Ye Guan. Dan kemudian aliansi jahatnya akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan nelayan akan mendapatkan keuntungan. Dewa Tiangxuan tiba-tiba berjalan menuju kejauhan. Dewa Tianyun sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, apa yang kamu lakukan?
Wajah Dewa Tiang Xuan tertutup embun beku. Saya merasa tidak nyaman jika saya tidak bisa mengatakan ini. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Saya akan membuatnya sakit bahkan di dunia jahat. Saat kata-katanya jatuh, dia menghilang ke cakrawala. Dewa di atas Tianyun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Dia tidak tahan dengan bau mulut ini. Setelah Qiu Baiyi meninggalkan peradaban Tianxing, dia tiba di langit berbintang. Dia menoleh dan melirik ke arah peradaban Tianxing, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rencana membiarkan peradaban Tianxing dan Ye Guan bertarung sampai mati telah gagal total. Qiu Baiyi masih mengagumi Dewa Yun Sang dan Tian Xuan Sang hari itu. Ye Guan dan Yi Nian bekerja sama untuk membunuh begitu banyak orang kuat di peradaban Tianxing luar biasa. Qiu Baiyi tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita. Wanita itu memakai topeng, tapi topengnya sangat tipis sehingga sepertinya dia tidak memakainya. Qiu Baiyi tercengang. Dewa Sang Xuan, wajah wanita itu tanpa ekspresi. "Dewa Tiang Xuan apa? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Wajah Qiu Baiyi tiba-tiba menjadi gelap. Wanita ini akan menimbulkan masalah. Dia hendak berbicara ketika dia melihat wanita itu langsung memukulnya. Ledakan, hanya dengan satu pukulan. Langit berbintang yang mati mulai terbakar dan meleleh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qiu Baiyi tiba-tiba berubah. Bang, dalam sekejap, Qiu Baiyi terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Tetapi wanita itu tidak berniat menyerah, dan hendak melanjutkan tindakannya. Melihat ini, Qiu Baiyi buru-buru berkata, "Tuan Tiang Xuan, apa yang akan Anda lakukan? Anda..." Wajah wanita itu tanpa ekspresi. "Dewa Tiang Xuan, apa? Kamu mengenali orang yang salah." Saat dia mengatakan itu, dia bergegas ke depan Qiu Baiyi lagi, dan kemudian meninjunya dengan keras lagi. Qiu Baiyi, di langit berbintang yang tidak diketahui, sebuah menara kecil mengapung dengan tenang. Di dalam menara kecil, Ye Guan duduk bersila di tanah, tubuhnya pulih dengan cepat, dan di sampingnya ada sebuah pikiran. Begitu dia memikirkannya, dia berjongkok di depan Ye Guan. Dia menopang dagunya dengan tangannya dan menatap Ye Guan sejenak, dengan cahaya di matanya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Dewa Tiang Xuan, meskipun lawannya tidak membunuhnya, dia terluka parah. Pada saat ini, dengan penyembuhan kristal abadi dan pohon suci alami, tubuhnya pulih dengan cepat. Dan Yi Nian duduk di depannya dan menjaga. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya begitu dia memikirkannya. Melihat Yi Nian yang begitu dekat, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yi Nian dan berkata, "Ayo kita panggang dombanya." Begitu dia memikirkannya, matanya tiba-tiba berbinar. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Jingan, dia sebenarnya familiar dengan Xiaota, jadi dia bisa langsung masuk ke Xiaota. Domba panggang, mata Jingan juga bersinar. Melihat Yinian, Ye Guan tersenyum dan berkata, bersama. Jingan mengangguk dengan keras. Setelah beberapa saat, mereka bertiga duduk mengelilingi api. Di rak ada seekor domba panggang emas. Dagingnya harum. Pikiran serakah membuat mulut Jingan berair. Saat panasnya hampir habis, Ye Guan mengeluarkan berbagai bumbu dari Bima Sakti. Setelah menambahkan bumbu, Yinian dan Jingan menjadi semakin rakus dan mulut mereka berair. Ye Guan merobek dua kaki domba dan menyerahkannya masing-masing kepada Yinian dan Jingan. Kedua wanita itu secara alami kasar dan mulai mengunyahnya. Melihat kedua gadis itu melahap makanan mereka,
Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Yinian tiba-tiba berkata, "Jingan, kenapa kamu kehabisan?" Jingan tidak berhenti berbicara. Dia mengambil sebuah tanda dan meletakkannya di depan Yinian. "Mulai sekarang, Yinian, kamu harus memanggilku penguasa istana Jingan." "Kamu Guan?" Yinian sedikit mengernyit. "Tuan istana Jingan." Jingan berkata dengan bangga, "Ya, sekarang saya bertanggung jawab atas istana gelap peradaban Tianxing kita. Saya adalah kepala intelijen peradaban Tianxing kita." Kamu melirik Jingan dan tidak berkata apa-apa. Yinian menggigit daging kambing itu dan berkata, "Apakah guru memintamu untuk datang kepada kami?" Jingan mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Yinian menatap Ye Guan, yang tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Jingan menggigit daging kambing itu dengan keras. Setelah mengunyahnya sebentar, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Dua hal. Pertama, aliansi jahat sedang merencanakan gambaran besarnya. Untuk gambaran besarmu, apa yang aku punya diselidiki sekarang adalah Deng Tian. Taois yang ada di domain tersebut telah memilih untuk bergabung dengannya. Selain itu, semua orang kuat dari tempat bernama Li Hentian telah keluar, dan mereka semua mengincarmu." Saat dia berbicara, dia menceritakan kisah Senze pergi ke Dazu untuk menangkap Zhou Fan. Setelah mendengarkan kata-kata Jingan, Ye Guan sedikit mengernyit. Selama periode waktu ini, energinya telah terfokus pada peradaban Tianxing. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Master Aula kedua telah melakukan begitu banyak tindakan secara diam-diam. Jingan melanjutkan, "Saat ini, penguasa istana kedua sedang menghubungi beberapa orang kuat dan pasukan top. Mengenai apa lagi yang telah dia ikat, saya masih memeriksanya." Ye Guandao, di mana peradaban Tianxing? Jingan terdiam dan berhenti memakan dombanya. Setelah beberapa saat, Jingan memandang Ye Guan. "Setelah kematian Perdana Menterimu, sekarang guru bertanggung jawab atas keseluruhan situasi peradaban Tianxing. Guru bermaksud menyelesaikan masalah aliansi jahat terlebih dahulu." Ye Guan tidak berbicara. Dia hanya merobek sepotong daging kambing dan menggigitnya dalam diam. Jingan melanjutkan, "Saya sedang menyelidiki Master Aula pertama dari aliansi jahat. Namun, orang ini sangat misterius. Kami tidak tahu banyak tentang dia sekarang. Selain itu, Anda harus berhati-hati dengan Master Aula kedua. Dia adalah orang yang sangat jahat, dan dia telah membuat banyak pengaturan di belakang punggungnya hanya untuk membunuhmu." Ye Dian mengangguk. "Oke." Jingan melirik Ye Guan, tidak berkata apa-apa, dan terus memakan domba itu dalam diam. Setelah beberapa saat, mereka bertiga selesai makan seekor domba. Ye Guan berdiri dan berkata, "Kalian bermainlah, aku akan keluar dan melakukan sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan menara kecil itu. Dia menatap ke langit di kejauhan, dengan niat membunuh muncul di matanya. "Tuan Aula kedua, kamu ingin bermain, kan? Kalau begitu aku akan bermain denganmu." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di menara kecil, Jingan dengan lembut menyentuh lengan Yinian dengan tangannya. "Apakah buah Tianxing enak?" Tanpa berkata apa-apa, Yinian langsung mengeluarkan buah Tianxing dan menyerahkannya kepada Jingan. Sekarang seluruh pohon Tianxing berada di menara kecil. Secara alami itu adalah miliknya dan Ye Guan. Jingan tidak menerimanya, tapi menghela nafas dengan suara rendah. Yinian memandang Jingan. "Apa?" Jingan diam-diam meletakkan tulang di tangannya, lalu berkata, "Aku tahu mengapa guru memintaku menjadi penguasa istana gelap, dan aku juga tahu mengapa dia memintaku untuk datang kepadamu.
Dia berharap untuk menyelesaikannya konflik antara peradaban Tianxing kita dan Ye melalui saya dan Anda. Saya tahu bahwa jika saya mencoba membujuk Anda sekarang, itu akan sangat tidak setia. Lagi pula, Anda semua hampir mati di peradaban Tianxing. Tapi, saya benar-benar tidak ingin semua orang terus berjuang. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dalam diam. Yin Yan meraih tangan Jingan dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak peduli bagaimana masa depan, kamu dan aku akan selalu menjadi sahabat terbaik." Hari itu dia menjadi sasaran peradaban Tianxing, dan hanya Jingan yang membelanya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing, perasaannya terhadap Jingan dan Dewa Tianyun masih sama seperti sebelumnya. Jingan dan Dewa Tianyun adalah orang yang paling dia sayangi. Jingan tiba-tiba berkata, "Satu pemikiran, mari bergabung untuk mengambil alih peradaban Tianxing." Menoleh ke arah Jingan, Jingan berkata dengan serius, "Saya tidak menyukai peradaban Tianxing saat ini. Saya ingin mengubahnya. Dan jika saya ingin mengubahnya, saya harus mengendalikannya terlebih dahulu. Ikutlah dengan saya." Yin Yan berpikir sejenak lalu berkata, "Saya dapat membantu Anda, tetapi saya tidak ingin kembali ke tempat itu lagi." Jingan mengangguk. Oke, baginya, tidak ada perbedaan antara menguasai peradaban Tianxing dan menguasai peradaban Tianxing dalam satu pemikiran. Selain itu, dia yakin bahwa ketika dia menguasai peradaban Tianxing, Yin Yan dan Ye Guan tidak akan lagi merasa muak dengan peradaban Tianxing. Dia sudah memikirkannya, setelah dia menguasai peradaban Tianxing. Pada hari itu, dia secara pribadi akan menghapuskan di depan umum hukum di antara hukum ketuhanan peradaban Tianxing yang melarang perkawinan campur dengan orang asing. Pada hari itu, dia akan membantu Yin Yan mengadakan pernikahan terbesar dalam sejarah peradaban Tianxing. Pada hari itu, dia ingin menjadi eksistensi paling mempesona di alam semesta. Pada hari itu, dia akan menjamu tamu-tamu terhormat dengan buah Tianxing. Pada hari itu, dia juga akan menambahkan hukum magis. Ketika alam semesta hancur di masa depan, domba dan pembuat manisan Hao harus tetap tinggal. Bersambung.